Belum siap Pak Angga. Pak Darta ditelepon aja. Baik, kalau begitu saya buka ruang tanya jawab sambil menunggu Pak Angga. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang kami hormatin, kami persilahkan untuk bertanya kepada Bapak Sudarta tentang... Ibu moderator. Gimana Pak? Ini Pak Angganya sudah ada ya, sebentar Bu. Kita tahan lagi ya. Mohon maaf ya. Ya. Baik, sabar. Ya, udah siap Bu. Pak Angga sudah? Ya, Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf. Baik, ada panggilan Bapak alam. Ibu, kita lanjutkan saja pemateri terakhir. Bapak Ahmad Priyangga akan memberikan materi pengenalan aplikasi Simadu. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Pak. Mohon maaf Pak Angga, waktunya 1 jam ya. Waktunya 1 jam. Terima kasih. Baik Ibu, mungkin saya nggak terlalu lama ya. Nanti apa yang akan saya sampaikan hanya pengenalan dari aplikasi terbaru dari Perpustakaan Nasional, yaitu Simadu, Sistem Manajemen Dupak Terpadu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti waktu luangnya bisa kita dapat pergunakan dengan tanya jawab maupun diskusi. Sepertinya dari materi yang disampaikan oleh Pak Darta ini banyak yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta. Oke, sebelum mengawali tadi yang akan saya sampaikan terkait dengan aplikasi Simadu, sedikit ingin menjawab pertanyaan yang tadi Bapak dari Lombok Timur ya, sepertinya ya, berkaitan dengan sertifikasi. Sudah dijawab sebetulnya oleh Pak Dedi, cuman menambahkan saja sedikit ya, Ibu. Jadi bahwa perlu diketahui bahwa sertifikasi untuk pustakawan ini wajib ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dilihat dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan di pasal 34 dan 35. Nah, dinyatakan pustakawan harus memiliki kompetensi yang profesional. Ya, saya ulangi, pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kemudian, pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi. Jadi ini satu mandatori ya untuk Bapak Ibu. Jadi siapapun yang saat ini berstatus pustakawan tentunya wajib memiliki sertifikat kompetensi. Mohon maaf, Mas Rikan belum bisa ditayangkan materinya. Oke, nanti saya akan share. Baik. Suara saya jelas, Ibu? Suaranya jelas, Pak. Materinya belum kelihatan. Belum. Tadi saya coba menjawab tambahan aja dari pertanyaan Pak Dedi. Oke. Nah, mungkin itu sebenarnya banyak manfaat dari sertifikasi, dan berkaitan dengan sertifikasi sudah disampaikan juga di tahun lalu, karena di tahun 2020 dan 2021 saya menyampaikan itu terkait SKKNI dan KKNI, hadir langsung di sana di Mataram ya Ibu, di NTB. Untuk ketiga kalinya nih Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya, hanya saja saat ini kita bertatapan secara online ya Bapak Ibu. Baik, nah sekarang kita masuk ke materi Simadu. Sebentar, izin share screen. Oh, saya masih belum dijadikan co-host, jadi belum bisa share screen. Belum bisa. Nah, oke. Sekarang bisa. Oke. Bentar. Oke, Pak. Sudah kelihatan. Ya. Baik. Sudah tampil ya, Ibu? Sudah Pak, sudah. Sebentar. Oke.
Baik, Bapak Ibu, izinkan saya, Ahmad Priangga, biasa dipanggil Angga, dari Pusat Pembinaan Pustakawan, Perpustakaan Nasional, menyampaikan materi berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Dupak Terpadu, atau SIMADU. Ya. Kita karena hybrid mungkin ya, saya di Jakarta, Bapak Ibu hadir secara onsite ya. Mungkin jelas ya Bapak Ibu yang duduk paling belakang mungkin? Jelas Pak, suaranya Ya, pas sekali. jelas ya? Baik, alhamdulillah. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan aplikasi terbaru yang dibuat dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, SIMADU ya. Kadang ada yang nanya ini madunya madu hutan atau madu murni atau madu apa nih? Ya. Oke, Bapak Ibu. SIMADU. Nah, jadi SIMADU ini terlewat. Merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional untuk memudahkan pencatatan kinerja dan pengusulan dupak pustakawan, ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sisi kirinya. Ini jadi dengan kita menggunakan browser, kita ketikkan simadu.perpusnas.go.id, Bapak Ibu bisa mengaksesnya ya melalui browser baik itu Google, Mozilla ataupun lainnya ya. Oke. Nah, jadi intinya aplikasi ini ditujukan untuk Bapak Ibu pustakawan ya, memudahkan dalam pencatatan kinerja, kemudian dalam nantinya mengusulkan dupak. Nah, kemudian juga ini berguna juga untuk sekretariat tim penilai ya, serta tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini dalam implementasinya tidak hanya untuk kami nih di Perpustakaan Nasional, tapi ini dibagi pakaikan kepada Bapak Ibu yang ada di Nusa Tenggara Barat, pustakawan, tim penilai maupun sekretariat tim penilai. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya aplikasi ini, tentunya diharapkan mempermudah pengajuan dupak pustakawan kepada tim penilai, ya. Ya. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu ya, selama ini kalau mengajukan dupak pustakawannya, biasanya kan secara bukti fisiknya itu tercetak ya, print out gitu ya, di print dulu, kemudian dijilid seperti itu ya, sampai bertumpuk-tumpuk saking banyaknya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bawa kepada tim penilai gitu, sekretariat tim penilai. Sementara di sekretariat tim penilai sendiri, dokumen itu akhirnya dibongkar juga nih Bapak Ibu ya. Karena kan akan ada proses pemeriksaan berkas-berkas, kemudian dinilai oleh tim penilai. Nah, nanti dengan adanya aplikasi ini, Bapak Ibu tinggal menyimpan semua dokumentasinya di aplikasi. Memudahkan nantinya pada saat pengajuan dupak. Gitu ya. Biasanya kan Bapak Ibu suka bawa-bawa nih, angkat-angkat tenteng-tenteng gitu ya. Saking banyaknya tuh, kiri kanan tangan penuh dengan berkas bukti fisik gitu ya. Oke. Berikutnya tujuannya adalah memberikan transparansi dalam proses penilaian. Jadi ketika Bapak Ibu pustakawan ya ingin mengajukan dupak, tentunya ini diserahkan kepada tim penilai, sekretariat tim penilai. Kemudian sekretariat tim penilai akan melakukan proses verifikasi dan lain-lain, kemudian diajukan pada tim penilai untuk penilaiannya sendiri. Ya, nah terkadang kan Bapak Ibu bertanya-tanya, ini dupak saya ajukan itu sudah sampai mana nih? Udah proses apa ya? Ya,
berarti kan harus menghubungi sekretariat ya. Apakah udah diproses lebih lanjut atau belum? Dengan adanya aplikasi ini, nanti Bapak Ibu bisa memantau ya ketika menyusun dupaknya sendiri. Prosesnya diketahui, sudah draft, kemudian diajukan. Nah, nanti ada statusnya diajukan ya. Kemudian kalau sudah diperiksa oleh sekretariat tim penilai, nanti berubah lagi statusnya. Sudah terverifikasi. Nanti lanjut lagi, sedang dinilai. Nah, itu akan diketahui oleh Bapak Ibu pengguna aplikasi Simadu ini. Ya. Kemudian tujuan lainnya itu mengharvest, yaitu mengumpulkan secara otomatis oleh sistem seluruh data sebagai bahan penyusunan kebijakan. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini juga penting, terutama bagi kami, bagi para tim penilai juga, bahwa nanti akan diketahui nih, ya. Ini bagian dari analisis juga dari dupak-dupak yang diajukan oleh para pustakawan itu mana butir kegiatan yang mungkin paling banyak dikerjakan. Ya, bisa diketahui juga butir kegiatan mana yang malah jarang dikerjakan oleh satu jenjang jabatan tertentu, begitu ya. Atau juga mungkin butir kegiatan yang diajukan, namun bukti fisiknya keliru. Nah, itu jadi bagian analisis. Nah, ini bisa kita lakukan juga, baik dari sekretariat maupun tim penilai. Ya, tentunya jadi acuan dalam penyusunan kebijakan ke depannya. Begitu. Nah, tujuan lainnya sebagai repositori karya ilmiah pejabat fungsional pustakawan. Ya. Nah, nanti karya-karya tulis Bapak Ibu yang diajukan melalui dupak, pengajuan dupak tentunya nanti akan terkumpul ya. Nah, nanti jadi repositori. Jadi kita punya ruang tempat untuk mengumpulkan karya-karya ilmiah yang disusun oleh Bapak Ibu pustakawan ya. Jadi suatu kekayaan intelektual seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, dampak apa yang diharapkan dari adanya diciptakannya aplikasi Simadu ini? Yang pertama, terciptanya tata kelola manajemen pengusulan dupak yang baik, transparan, dan terpadu. Ya, tadi Bapak Ibu bisa menyusun secara mandiri dengan bantuan aplikasi ini lebih rapih lagi. Karena tadi Pak Sadarto juga memberikan tips bagaimana untuk mengumpulkan dupak ya agar didokumentasikan dengan baik gitu. Ya, baik rentang waktu mingguan, bulanan, tahunan gitu ya. Berdasarkan subunsur ya. Nanti diketahui volumenya berapa, angka kreditnya berapa. Nah, dengan adanya sistem ini semuanya akan tergenerate dengan baik ya. Nah, jadi transparansi untuk proses pengajuannya pun bisa diketahui tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian dampak lainnya yaitu meningkatnya kinerja institusi Perpusnas. Ya, tentunya ini selain tadi memudahkan juga meningkatkan kinerja kami di Perpusnas. Di Perpusnas sendiri ada 2 tim penilai, ya Bapak Ibu, tim penilai pusat dan tim penilai unit kerja. Tim penilai pusat itu bertugas menilaikan dupak-dupak pustakawan yang memiliki pangkat 4B ke atas. Jadi dinilai oleh Perpusnas, tim penilai pusat Perpusnas. Nah, tentunya juga untuk tim penilai unit kerja, kami tim penilai menilai dupak-dupak pustakawan yang ada di internal Perpusnas, juga membantu dupak dari pustakawan di instansi-instansi di
daerah sekitar Perpusnas yang belum mempunyai tim penilai sendiri seperti itu. Jadi tugasnya cukup banyak, maka perlu di organizing dengan baik gitu ya. Nah, dan tentunya itu dampaknya diharapkan meningkatkan kinerja institusi kami ketika ada para pustakawan menggunakan aplikasi ini dan juga tim penilainya. Ya, dampak lainnya itu meningkatnya kualitas pelayanan Perpusnas dalam konteks pembinaan jabatan fungsional pustakawan. Ya tentunya ini yang terus dilakukan oleh kami selaku pembina agar para pustakawan dapat menginventarisir, mendokumentasikan semua bukti kerjanya dengan baik gitu ya. Nah, itu bagian dari upaya kami juga. Lainnya itu meningkatnya kualitas layanan penilaian Dupak Pustakawan di seluruh Indonesia. Dengan Bapak Ibu para pustakawan, sekretariat, tim penilai di masing-masing daerah, ketika nanti sudah menerapkan atau menggunakan aplikasi ini, tentunya layanan penilaian Dupak diharapkan akan semakin baik. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di Perpusnas di Jakarta, tapi semua, karena tadi aplikasi ini dibagi pakaikan, begitu ya. Nah, kemudian ada fitur dan fungsi sistem. Jadi sekilas tadi sudah saya sebutkan untuk siapa sih aplikasi ini, ya. Jadi ini akan digunakan oleh pustakawan, ya, Bapak Ibu pustakawan. Kemudian digunakan juga oleh sekretariat tim penilai, juga tim penilai. Nah, kalau dalam fiturnya sendiri ada satu lagi ya. Jadi di tim penilai itu ada ketua tim penilai, ada tim penilai. Tapi kami gabungkan di sini. Jadi untuk tim penilai. Karena sebenarnya ketua tim penilai itu punya role sendiri, punya peran sendiri, yaitu membagikan tugas kepada anggota tim penilai ketika ada Dupak yang masuk. Begitu ya. Kemudian, nah ini fitur bagi pustakawan ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir saat ini, para pustakawan ada berapa orang mungkin boleh tahu? Berapa pustakawan? Ini dari berbagai 80-an, Pak. 80, 88. Ada 80 pustakawan. Oh, 80 orang pustakawan. Ya, Ya. semua fungsional ya, Bu ya? Ya, fungsional. Ya. Oke. Nah, jadi ini fungsinya fitur ini ditujukan bagi pustakawan ya, di antaranya. Nah, dari 88 ya yang hadir saat ini, apakah sudah terdata di Pangkalan Data Pustakawan Perpustakaan Nasional? Sudah ya? Sebagian belum yang penyetaraan. Oke. Sebagian ada yang belum, tapi yang sudah pustakawan yang sudah lama sudah, Pak. Sudah terdaftar di perpustakaan. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, kami harapkan nantinya Bapak Ibu apapun yang nanti ada di Nusa Tenggara Barat ya, ketika baik yang saat ini baru beralih dari penyetaran jabatan ataupun baru diangkat dari CPNS menjadi PNS dengan formasi pustakawan, bersegera mengajukan datanya ya, pendataan mandiri di Pangkalan Data Pustakawan Perpustakaan Nasional. Kalaupun ada yang belum tahu, nanti saya akan sharekan linknya. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi di link tersebut. Termasuk juga Bapak Ibu yang kemungkinan sudah naik jabatan, naik pangkat, itu untuk dimohon untuk mengupdate datanya, ya. Karena untuk dapat mengimplementasikan aplikasi ini, yaitu perlu terdaftar dulu sebagai atau sudah terdaftar di Pangkalan Data Pustakawan Perpustakaan Nasional, ya, Bapak Ibu. Nah, di dalamnya, di dalam aplikasi Simadu ini ada profil pribadi yang memuat data kepegawaian. Jadi apabila sudah terdaftar di Pangkalan Data Pustakawan Perpusnas,
maka data Bapak Ibu langsung terintegrasi dengan data profil yang ada di aplikasi Simadu. Ya, begitu. Nah, jadi kalau belum terdaftar di pangkalan data, belum bisa registrasi nih di sini di aplikasi Simadu. Ya. Nah, nanti tentunya profil Bapak Ibu yang sudah terintegrasi tersebut bisa dilengkapi lagi. Misalnya data-data pangkat terbaru, jabatan terbaru, maksudnya jabatan saat ini, itu juga dilengkapi dengan SK-SK, juga ada Karpet dan data-data kepegawaian yang lainnya. Ya, misalkan begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajukan dupak secara konvensional, nah tentunya data-data kepegawaian ini akan diminta jadi persyaratan oleh Sekretariat Tim Penilai. Ya, tahun ini mengajukan dupak diminta, ya. Kemudian tahun depan mengajukan lagi diminta lagi. Nah, dengan aplikasi ini cukup sekali ya Ibu Bapak input di profil Bapak Ibu di aplikasi ini. Nah, itu tinggal digunakan terus-menerus. Untuk mengajukan dupak berikutnya sudah ada. Nah, paling nanti Bapak Ibu update datanya apabila ada perubahan. Begitu. Nah, fitur bagi pustakawan lainnya dapat mencatat kinerja harian, ya tadi menginventarisir, mendokumentasikan pekerjaan Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh nih, saat ini kan Bapak Ibu sedang mengikuti sosialisasi, ya atau seminar gitu ya. Nah, itu ketika Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi ini, tinggal dicantumkan saja di aplikasi tersebut, ya. Nanti input, nanti akan otomatis Ibu tentukan volumenya berapa, misalnya volumenya 1 ya hari ini. Kemudian nanti angka kreditnya berapa, itu akan otomatis muncul. Kalau Ibu dalam seminggu ini sudah mengikuti 2 atau 3 kali acara seminar, kemudian Bapak Ibu input, nanti akan terakumulasi dokumentasinya, kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Nah, jangan lupa upload bukti fisiknya, ya. Nah, terus fitur lainnya untuk pengajuan dupak kepada tim penilai. Tadi sudah direkod, didokumentasikan, tinggal diajukan, ya. Kemudian ini tergenerate nih, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan bulan ini sudah mengumpulkan sekian banyak, bulan berikutnya input terus semua kegiatan Bapak Ibu, nanti akan tergenerate, ya, tergabung, terkalkulasi, nanti diketahui jadi berapa jumlah angka kreditnya, ya. Jadi kalau nggak perlu lagi hitung-hitung manual gitu, pakai kalkulator, gitu ya. Nanti tergenerate langsung dari aplikasinya. Nah, juga ini bagi Bapak Ibu pustakawan yang mengajukan dupak bisa memonitor tadi progresnya sudah sampai sejauh mana nih pengajuan dupaknya, ya. Kemudian merekam riwayat dupak. Jadi apabila di tahun ini Bapak Ibu sudah mengajukan dupak dan dinilai, kemudian tahun depan Bapak Ibu mengajukan dupak lagi, pak yang lama, pak yang tahun ini yang sudah dinilai itu tetap ada, terrekod, ya, historinya ada. Nah, jadi itu jadi acuan untuk penilaian dupak berikutnya, ya, begitu Bapak Ibu. Oke, ini fitur selanjutnya bagi sekretariat tim penilai, ya. Ada di antara Bapak Ibu hadir saat ini yang bertugas sebagai sekretariat tim penilai? Ada Pak. Ada ya? Hadir, ya. Iya, Orang baik. hadir semuanya. Alhamdulillah. Nah, nanti ini juga punya role sendiri bagi sekretariat tim penilai. Nanti tim penilai
Sekretariat Tim Penilai akan memeriksa kelengkapan berkas administrasi secara online. Jadi ngeceknya bukan bukti fisik tercetak lagi ya Bu. Nah, tapi yang online ya. Nanti akan ada di masing-masing butir kegiatan yang diajukan bisa dicek, dilihat buktinya apa sudah sesuai atau belum, kelengkapan persyaratan pengajuan dupaknya dan lain-lain. Ya. Kemudian fitur lainnya itu automatic generate PAK atau HAPAK. Ya. Nah, HAPAK ini hasil penilaian yang belum menjadi PAK ya, belum menjadi penetapan angka kredit. Apabila Bapak Ibu pustakawan ternyata masih ada yang perlu diperbaiki, sudah dinilai tapi masih ada yang perlu diperbaiki, itu perlu dilengkapi lagi. Nah, ini oleh Sekretariat Tim Penilai perlu diinformasikan kepada si pustakawan tersebut, ya, agar keluar nanti PAK-nya. Nah, itu. Nah, bagi tim penilai, ini tentunya akan memberikan dalam membagi tugas penilaian, khususnya bagi ketua tim penilai. Ya, ketua tim penilai punya hak untuk menugaskan anggota-anggotanya membagi dupak yang diajukan dikerjakan oleh siapa nih. Saya di NTB itu kenal banyak, ada Pak Holid, ada Pak Nur gitu ya, misalkan ya. Zino, Pak Holid, Pak Ara. ya banyak. Yuyu ya. Ya, nah misalkan Bu Yuyu nih ngajukan dupak diterima, kemudian Pak Nur gitu ya. Nanti Pak Nur dinilainya oleh si tim penilai A. Dupak Bu Yuyu dinilai oleh tim penilai B. Nah, itu role tersebut itu ada di ketua tim penilai. Membagi tugas penilaian. Nah, masing-masing tim penilaian sendiri tadi kan sudah punya akun ya, punya akun masing-masing. Ya, Bapak Ibu, Sekretariat Tim Penilai punya akun sendiri, tim penilai punya akun sendiri. Nah, anggota tim penilai yang mendapatkan tugas tadi melakukan penilaian mandiri. Melakukan penilaian dupak secara mandiri, ya. Nanti setelah selesai kemudian dilaksanakan pleno. Barulah nanti ditetapkan haknya pada saat begitu ya, Bapak Ibu. Sebentar saya pause, ada sedikit. Nah, ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Bagi tim penilai sudah. Nah, ini mekanisme penggunaan sistem. Nah, bagi Bapak Ibu pustakawan ya, nanti bisa langsung akses ya simadu.perpusnas.go.id. Tapi dengan catatan tadi seperti saya sudah sampaikan harus terdata lebih dahulu di pangkalan data pustakawan. Ya. Dan harus update. Sama halnya ketika Bapak Ibu akan mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan, ya. Itu datanya harus ada di pangkalan data pustakawan dan update. Nah, penting nih bagi Bapak Ibu juga kepada teman-teman pustakawan ataupun yang ada di Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat agar nanti menginformasikan setiap pustakawan di wilayah Nusa Tenggara Barat agar terdata di pangkalan data pustakawan Perpusnas. Karena tadi sempat saya catat dari Lombok Timur ya disampaikan saat ini ada 8 orang pustakawan. Nah, sementara di pangkalan data kami baru terdata 4 orang. Berarti ada selisih 4 orang tuh. Ya. Diharapkan bagi yang baru, misalkan yang baru menjadi fungsional pustakawan, untuk segera mendata dirinya di pangkalan data pustakawan. Dan tentunya mungkin masih banyak lagi nih para pustakawan di NTB yang belum terdata. Maka mohon untuk
diinformasikan terkait pendataan pustakawan tersebut ya, Bapak Ibu. Nah, itu syaratnya harus terdata dulu. Nah, bagi tim penilai ya, itu diharapkan untuk mengajukan permohonan kepada kami di Perpusnas untuk menjadi admin ya, Bapak Ibu. Jadi tim penilai yang ada di NTB itu mengajukan permohonan kepada kami Pusat Pembinaan Pustakawan untuk menjadi admin dari aplikasi Simadu ini. Ya. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan SK terbaru dari tim penilai. Berarti sekarang 2022 ya. Nah, gitu. Mungkin di sewilayah, seprovinsi NTB ada berapa tim penilai ya, Bapak Ibu? Kalau boleh tahu, biar kami juga bisa meng-cross check. Sementara kalau untuk tim penilai ada di provinsi, Pak. Hanya Kebetulan satu. ada beliau hadir, nanti Ya. akan memberikan masukannya. Iya, iya. Berarti hanya satu ya, Bu ya, seprovinsi NTB? Ya, yang hadir ini Oh, yang hadir. Oke. 10 kabupaten kota. Oke, ya, ya. Oke. Oke, baik, baik. Itu ya, jadi mengajukan permohonan dulu agar dibuatkan akun untuk admin tim penilai dan sekretariat tim penilai. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tampilan muka dari simadu.perpusnas.go.id, bisa diakses melalui browser ya. Jadi harus ada jaringan internetnya juga. Nah, bagi Bapak Ibu nanti ya, baik yang pustakawan, khususnya yang pustakawan, untuk bisa menggunakan aplikasi ini, mulai dengan melakukan registrasi ya. Nih, ini ada tulisan register di bagian bawah, agak kecil mungkin kalau di layar ya. Nah, warnanya merah, register. Apabila sudah, nah ini nih, ketika Bapak Ibu, mohon maaf, klik register ya di tampilan mukanya Simadu ini, akan beralih ke tampilan seperti ini. Nah, ini registrasi. Nah, apabila Bapak Ibu sudah terdata di pangkalan data pustakawan Perpusnas, nah cukup cantumkan NIP di kolom paling atas ini ya. Nah, nanti akan tergenerate nih langsung nih. Oh, dengan NIP ini ada di pangkalan data nih, namanya siapa, emailnya apa, gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal cantumkan password yang akan Bapak Ibu gunakan. 2 kali ya pengisian passwordnya, kemudian register. Nah, setelah melakukan tadi registrasi, Bapak Ibu para pustakawan akan mendapatkan email. Jadi email yang ini di kolom registrasi harus email yang aktif yang digunakan oleh Bapak Ibu. Ya, karena nanti akan ada email yang terkirim secara otomatis. Nah, karena perlu verifikasi ya. Jadi untuk mengaktifkan aplikasi ini perlu verifikasi yang email verifikasi tersebut bisa diklik di email yang diterima oleh Bapak Ibu gitu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini tampilan isi tampilan dari aplikasi Simadu ini. Terlihat tidak nih Bapak Ibu? Ya, Agak kecil mungkin ya? Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Nah, ini adalah tampilan nih di sisi kiri ini, karena ini saya menggunakan tampilan dari admin ya. Nah, ini adminnya Pak Yudo nih. Nah, jadi kalau admin nih versinya lengkap nih. Ada pustakawannya, sekretariat, ketua tim penilai, profil gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pustakawan saja, nah nanti tampilannya ada pustakawan nih Bu. Pak. Jadi pustakawan pilihannya hanya ada kegiatan, dupa, dan yang paling bawah profil gitu. Lainnya tidak ada. Ini kosong nih. Ya.
Nah, gitu. Nah, untuk tampilan profil sendiri ini seperti ini. Ada profilnya, ada nama si pustakawannya, ya, Bapak Ibu pustakawan nih nanti instansinya di mana, jabatannya apa, pangkatnya apa, pendidikannya apa, gitu ya. Nah, ini berkas kepegawaian yang tadi saya sampaikan. Ini akan harus diisi, ya, dengan data-data kepegawaian terkini, current dari Bapak Ibu, ya. Karpeg nih dicantumkan, kemudian TMT-nya kapan, kemudian ada scan dari si karpegnya sendiri untuk diupload di sini, ya, perlu diupload. Kalau kita scroll ke bawah, tampilannya seperti ini lanjutannya. Ada di data kepegawaian ada ijazah pendidikan yang harus diupload, dicantumkan dan diupload. Kemudian SKCPNS, SKPNS, ya, dan seterusnya, gitu ya. Ini profil ini berkaitan dengan data-data kepegawaian dari Bapak Ibu selaku pustakawan, ya. Tuh. Selanjutnya, nah ini fitur kegiatan. Nih yang ada di kiri atas, ya. Nah, inilah ketika Bapak Ibu kesehariannya melakukan aktivitas, tentunya perlu didokumentasikan. Caranya ketika mendokumentasikannya, Bapak Ibu klik create. Nih, ya, create. Tambahkan gitu ya. Nah, nanti ini yang sudah terkumpulnya ya. Nah, ketika klik create, nah ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ada jabatan yang perlu diisi, ya. Ini pustakawan ahli muda. Nah, maka dengan jabatan ini kegiatannya apa saja? Nah, kan butir-butir kegiatan pustakawan ahli muda ada berapa tuh? Banyak ya. Nah, yang dikerjakan apa? Misalkan hari ini kan mengikuti sosialisasi atau seminar lah ya. Tanggal kegiatannya kapan, cantumkan. Judul kegiatannya apa, tambahkan deskripsi, volumenya berapa banyak, silakan dicantumkan. Kemudian ada kolom dokumen link atau tautan. Kemudian bukti fisik, misalkan hari ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat nih karena mengikuti sosialisasi, maka di-upload di sini nih, di kotak yang besar ini, paling bawah, ya, sertifikatnya ya. Nah, kemudian simpan, ya. Hasilnya akan seperti ini. Nih, contohnya ini sudah ada 2 contoh nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu, hasil dari kegiatan yang didokumentasikan oleh Bapak Ibu. Jadi ada jabatan, subunsurnya apa, butirnya apa, subbutirnya apa, volumenya berapa, angka kredit yang didapat berapa, ya, bobotnya berapa persen. Nah, nanti kalau diklik pingin detail lagi, lebih ada kan detailnya seperti apa gitu ya. Tapi pengisiannya seperti ini. Nah, satu hal lagi, apabila misalkan Bapak Ibu bertugas melakukan pengalih mediaan ya, misalnya ya, kan berarti banyak tuh ya file-filenya dan mungkin jumlah memori yang dibutuhkan atau giganya besar gitu, bergiga-giga ya. Nah, itu apabila sulit di-upload di sini ya, Bapak Ibu tinggal cantumkan saja linknya. Misalkan kan disimpan di drive ya Bapak Ibu, si hasil pengalih mediaan. Nah, linknya itu dicantumkan di sini nih, di kolom dokumen link atau tautan. Nah, jadi nggak perlu diupload, tapi cukup cantumkan linknya saja. Kemudian simpan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi tentunya untuk segi keamanan bagaimana dalam penyimpanannya? Ya, kita penyimpanannya menggunakan sistem cloud, gitu ya, Bapak Ibu, dan ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi, ya. Jadi cloud-nya tersimpan aman di Kominfo, Insya Allah aman, ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi fitur kegiatan, sekarang fitur Dupak, ya. Nah, kan Bapak Ibu
setelah melakukan banyak aktivitas, kegiatan, terdokumentasi, ingin diajukan dupaknya ya. Nah, ini ada periode Maaf, pengajuan. waktunya lagi 15 menit lagi, Mas Angga. Nanti Ya, Ibu. ya, Iya. 15 Baik. menit lagi ya. Baik. Iya. Oke, ini ada periodenya, pengajuan dupaknya, ya, cantumkan. Terus tanggal pengajuannya kapan, ya. Nah, untuk yang bagian bawah ini, NIP, nama dan lain-lain itu udah tergenerate dari data kepegawaian tadi, ya. Nah, kemudian yang profil, kemudian cantumkan masa kerja golongannya, masa kerja golongan yang barunya, terus nih pejabat pengusulnya siapa, bisa Setda, kalau di daerah kan Setda atau kepala dinasnya, begitu ya, cantumkan di sini. Nah, nanti di catatan pejabat pengusul, ini pengusulan dupaknya untuk apa? Untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, ya, ataupun maintenance, seperti itu ya, cantumkan di sini. Nah, di bagian bawah ini yang tadi data-data kepegawaian yang ada di profil sudah terintegrasi ke sini, ya, tergenerate. Baik. Nah, ketika tadi sudah diajukan di dupaknya, nah seperti ini Bapak Ibu nih sudah bikin satu draft pengajuan dupak, ya. Namanya siapa, periode pengajuannya dari kapan sampai kapan, masa kerja lama, masa kerja baru, angka kredit yang diajukan berapa. Nah, ini statusnya masih draft nih. Nah, ya. Nanti ketika kita ajukan ke Sekretariat Tim Penilai, nanti statusnya akan berubah nih. Diajukan. Nih. Nanti kalau di Sekretariat Tim Penilai sudah dicek, sudah diperiksa semua berkas-berkasnya, itu nanti berubah lagi nih statusnya. Verified, terverifikasi. Seperti itu. Jadi sistem pengawasan yang bisa Bapak Ibu lakukan mengecek statusnya di sini. Ya. Nah, itu lainnya mungkin untuk tim penilai pustakawan, ya bedanya di sana ada fitur tadi ketika Bapak Ibu bisa melakukan penilaian. Kalau ketua tim penilai, tambahan tugasnya bisa membagi tugas, kemudian sekretariat itu tentunya bisa memeriksa berkas-berkas dari pengajuan dupak Bapak Ibu pustakawan. Seperti itu. Semoga bisa ditangkap dengan baik oleh Bapak Ibu, karena ini masih dalam proses pengenalan, ya Bapak Ibu, sekilas dulu. Karena untuk praktek dan lain-lain tentunya butuh waktu lebih lama lagi. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bertanya dari dua pemateri. Kami persilahkan dari sayap kiri dulu. Kami persilahkan siapa yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Tim penilai, kami persilahkan. Ini materinya sangat bagus sekali ini. Kami silakan Bapak Ibu, jangan disimpan unak-unak di dalam hatinya, dikeluarkan saja apa yang ingin disampaikan. Silakan Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Asinta dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya ini bukan pertanyaan Mas Angga, hanya sebagai tanggapan atas materinya dari Mas Angga. Karena saya pribadi sangat mendukung semua aplikasi yang berbasis internet atau web. Namun pada kenyataannya di lapangan, apalagi di daerah, ada beberapa kendala yang kita temui di lapangan untuk penerapan aplikasi berbasis website. Yang pertama itu fasilitas, karena kalau dilihat dari
seperti aplikasi Simadu ini otomatis menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu seperti scanner dan sebagainya untuk penguploadan dokumennya itu sendiri. Kemudian yang kedua, kemampuan dari pustakawan itu sendiri. Yang saya ketahui di lapangan rata-rata tidak semua sih, tapi kebanyakan pustakawan belum bisa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis website. Jadi jika semuanya dibasiskan ke website itu akan menemukan kendala seperti kemampuan dari pustakawan itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu situs website aplikasi itu yang sering sekali error. Ini pengalaman pribadi untuk masuk ke website Ujikom. Ujikom itu sendiri berulang-ulang kali untuk penguploadan dokumen itu sangat sulit. Saya mau memasukkan dokumen dari tahun 2021 sampai tahun 2022 itu selalu error. Tulisannya selalu ups. Dan saya kebetulan saya membantu beberapa senior juga untuk memasukkan data ke Ujikom Perpusnas itu juga sangat sulit. Jadi saya harap ini menjadi evaluasi ke depan untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis website. Karena yang paling utama itu kalau misalnya aplikasinya error, sementara kita sudah harus mendapatkan sertifikat Ujikom, itu akan menemui kendala. Begitu Mas Angga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Angga langsung ditanggapi saja. Ya, baik Ibu. Dari Mbak Asinta ya. Oke. Ya, terima kasih atas masukannya Mbak Asinta. Ya, betul. Memang dalam pengembangan perjalanannya, ya kita tentunya saat ini kita sudah sangat disupport oleh teknologi ya. Kita dengan teknologi itu kita bisa manfaatkan ya dan bisa memudahkan. Tapi tentunya ada hal-hal seperti yang sudah Mbak Asinta sampaikan, perlu adanya pengawasan dalam berjalannya aplikasi tersebut dengan tetap baik gitu ya. Tadi sudah disampaikan Mbak Asinta pengalamannya dengan aplikasi yang uji kompetensi ya Mbak Asinta ya. Ya tentu ini ya perlu kita pantau terus. Jadi jangan sampai dengan berkembangnya teknologi malah menghambat progres dari atau semangat para pustakawan untuk melakukan atau dalam pengembangan karirnya seperti itu ya. Ini kami terima masukan-masukannya, tentunya perlu juga sisi optimisme dari kita ya bahwa ke depan tentunya pustakawan harus beradaptasi ya. Teknologi yang semakin canggih perlu juga kita pelajari, kita pahami dan perlu kita bisa jadikan itu sebagai penunjang dalam beraktivitas, dalam berprestasi seperti itu ya, Mbak. Nah, ya kekhawatiran itu kami tangkap dan tentunya tanpa mengabaikan bahwa ada kendala, tetap kita akan coba terus pantau agar aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Sinta. Pak Angga, bisa ditambah sedikit. Baik, terima kasih Bu Sinta. Tadi apa yang disampaikan Bu Sinta benar apa adanya. Ya. Kemudian tadi Pak Angga juga sudah menyampaikan kami kan tetap mantau. Gini Bu Sinta juga, artinya apa yang dilakukan internasional itu kita menampung terutama bagi pustakawan yang kaum milenial sudah terbiasa dengan IT, kita akan fasilitasi. Ya. Perpustakaan nasional sebagai instansi pembina tidak akan serta-merta langsung membuat secara secara aplikasi. Tetap perpustakaan nasional juga nanti menggunakan secara manual seperti apa yang saya sampaikan tadi Bu ya. Kita juga akan berpikir bagaimana pustakawan yang berada di daerah, misalnya perpustakawan yang dia berada di sekolah atau berada di desa, tentu belum tentu juga jaringan internet. Ya, oleh karena itu perpustakaan nasional tetap nanti tetap menggunakan juga secara manual
juga menggunakan cara manual. Artinya bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan IT, kita fasilitasi. Bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan menggunakan IT, kita juga menerima secara manual. Nah, oleh karena itu, jangan ada kebimbangan, Pak, ya, terkait dengan keberadaan pustakawan ke depan ini. Ya. Terkait juga dengan pengusulan DUPA secara manual, ya, terkait dengan bukti fisik, tapi tadi Pak Angga bilang, sampaikan di print, sekarang pun kita sudah berubah. Arti berubah gini, Bang. Tidak serta-merta harus di print. Silakan disimpan dalam bentuk flash disk. Tetapi ada beberapa hal yang terkait dengan tanda tangan basah, itu diharapkan masih menggunakan tentu print out. Berarti tidak semuanya harus print out. Kalau ada bukti fisik terkait dengan bukti fisik, boleh. Silakan dipilih. Karena kami di tim pilihan kerja nasional sudah biasa menerima flash doang. Dan hanya menerima dupaknya itu sebenarnya karena ada tanda tangan basah. Jadi ada beberapa tanda tangan basah, silakan itu di print. Jadi hanya beberapa saja, tidak lagi harus pakai berapa dus gitu, tidak perlu, Bu, ya. Jadi itu perlu sampaikan. Jadi Perintah Nasional selagi instansi pembina, walaupun kami sudah menggunakan aplikasi, tetapi tetap akan melihat perkembangan ke depan. Kalau masih banyak pustakawan ya terkendala dengan masalah jaringan tadi, kita tetap masih membuka pengusulan DUPA secara manual. Bagaimana secara manual yang tadi saya sampaikan. Bagaimana secara aplikasi tadi Pak Angga disampaikan. Jadi ada dua pilihan, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dada, juga Mas Angga. Jadi memang aplikasi Simadu ini sangat baik untuk kedepannya. Jadi tetap kita berdampingan antara IT dengan perkembangan zaman yang ada dengan cara-cara yang tradisional seperti yang disebutkan oleh Pak Sudarta. Jadi dua-duanya kita gabungkan supaya kita sama-sama bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Bapak Ibu, kami persilahkan. Yang ingin bertanya silakan maju dan saya ingatkan kembali untuk menyebutkan namanya, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Ihsani dari BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi saat pembukaan, saya membawa misi bahwa banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada kami mengenai perpindahan jabatan ke jabatan fungsional pustakawan. Jadi kendala kami di Kabupaten Sumbawa Barat itu ada beberapa orang yang berminat sebenarnya, tapi terkendala dengan persyaratan-persyaratan, terutama persyaratan pada pengalaman minimal 2 tahun di bidang kepustakaan. Yang saya pertanyakan yang pertama, apa bukti fisik yang untuk pengalaman minimal 2 tahun itu? Bukti fisiknya berupa apa? Kemudian apakah sekedar bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bisa masuk dalam pengalaman 2 tahun tersebut walaupun bukan di bidang perpustakaan? Seperti itu. Dan untuk uji kompetensi, apakah ada periodenya atau kapan dilaksanakan? Mungkin infonya bisa kami dapatkan dari mana? Mungkin itu yang bisa kami pertanyakan. Semoga bisa kami sampaikan nanti ke Sumbawa Barat dan bisa menambah pustakawan di sana karena sekarang baru ada 1 jabatan fungsional pustakawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini mungkin pertanyaannya ditujukan kepada Pak Sudarta. Ya. Bagaimana? Ada Ya. pertanyaan Pak? Kami persilakan langsung. Ya, sebentar Bu, ya, biar nanti Ibunya bisa melihat apa persyaratan. Saya share dulu, Bu. Sudah bisa kelihatan, Bu, ya? Sudah kelihatan Pak. Oke, ya, kelihatannya ini terkait dari pertanyaan Ibu tadi dari Sumbawa Barat tadi itu memang Ibu ya pengangkatan fungsional pustakawan itu tadinya bisa melalui passing, ya. Passing, kemudian bisa melalui pengangkatan
pertama yang formasi pustakawan oleh CPNS ya. Kemudian bisa mengatur pengangkatan perpindahan ya. Nah, kalau katakanlah kalau dari formasinya CPNS tadi belum ada pokoknya. Nah, bagaimana memanfaatkan yang sudah ada, pustakawan yang sudah PNS yang sudah ada menjadi pustakawan, kan gitu intinya gitu Bu ya. Jadi syaratnya adalah begini Bu, nanti menggunakan peraturan Permenpan nomor 13 tahun 2019 ya di pasal 21 tidak ada pengangkatan perpindahan. Syaratnya seperti ini Bu ya. Berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani rohani. Kemudian berijazah S1 atau D4 sesuai dengan pendidikan yang dibutuhkan. Nih, kalau Ibu butuhkan sarjana bahasa sastra Inggris ya berarti terima S1 sastra Inggris ya, yang masuk tahun keahlian ya. Kemudian ijazah D2 atau D3 sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan. Nah, kalau dia menggunakan ijazah D2 tentu dia masuk ke tahun keterampilan. Ingat tadi kan dasar pengangkatannya ya. Kemudian memiliki, tadi ada pertanyaan Ibu, memiliki pengalaman bertugas di bidang perpustakaan paling kurang 2 tahun. Ibu jangan di depan umum lah. Masa Ibu enggak itu juga ditanyakan ya. Ya, nanti kalau Ibu kurang jelas nanti telepon saya Bu, WA. Ya. Kemudian nilai SKP 2 tahun terakhir ya. Karena poin 6 itu Bu, sebenarnya kan surat Bu, ya, ini surat. Ya. Saya rasa Ibu sudah tahu kalau surat ya. Kemudian Ibu ini masalah usia Bu ya. Usia paling tinggi ketika bersangkutan menduduki pustakawan keterampilan ya. Keterampilan tadi ada 3 jenjang tadi, apakah pustakawan terampil atau pustakawan mahir atau pustakawan penyelia, maka usianya begitu duduk sudah 53 tahun. Berarti 52 6 bulan sudah mengusulkan. Karena nanti begitu duduk dia di usia 50 tahun itu udah duduk. Ya. Kemudian begitu juga pustakawan ahli pertama, kalau tidak menduduki jenjang jabatan pertama atau muda, paling tinggi juga usianya 53 ya. Kalau nanti dia menduduki jenjang jabatan di media ya, maka paling tinggi usianya di 55 tahun ya. Kemudian yang D 60 tahun bagi yang menduduki JPT ya itu ya. Kemudian ditetapkan PAK-nya, berarti yang bersangkutan sudah mengusulkan DUPA. Ya, nah, yang sering jadi kendala biasanya Bu, ya, yang bersangkutan pangkatnya sudah 3D, tetapi karena tidak bisa menyamakan angka kreditnya di 3D, maka jabatannya di pertama. Ini kadang-kadang yang menjadi miris Bu ya, antara jabatan dan pangkatnya tidak sejajar ya. Pangkatnya masih pertama, jabatan masih pertama, pangkatnya sudah di 3D. Ini yang menjadi masalah. Jadi selama nanti bersangkutan belum bisa mengumpulkan kredit sejajar dengan pangkatnya, maka bersangkutan tidak bisa mengusulkan kenaikan pangkat ya. Itu. Kemudian poin 10-nya uji kompetensi tadi memang ya Bu harus ikut uji kompetensi. Yang poin 11 tentu harus ada tersiap formasi. Sekarang ini Bu memang eranya era formasi ya itu. Jadi tadi pertanyaan Ibu tadi bagaimana cara menambah pustakawan ya tentu dari pengangkatan perpindahan tadi kalau tidak ada formasinya melalui CPNS tadi gitu ya. Karena impasing sudah ditutup gitu ya. Karena impasing itu juga adalah kewenangan di Menpan ya. Kurang lebih seperti ini Bu ya. Jadi persyaratannya seperti ini Bu. Baik, terima kasih Pak Darta. Nanti lebih kurangnya kita kasih teleponnya Bu. Nanti kasih nomor teleponnya Pak Darta aja. Langsung telepon ke Perpustakaan Nasional. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu. Iya Ibu, untuk uji kompetensi saya bantu jawab. Baik, silakan. Tadi ditanyakan kapan periodisasi dari uji kompetensi. Jadi untuk uji kompetensi secara online dilaksanakan setiap bulannya ya Bapak Ibu. Ya, jadi tiap minggu kedua di setiap bulannya untuk uji kompetensi. Kemudian apabila harus mengikuti remedial itu di minggu keempatnya. Gitu. Jadi kalau saat ini bulan Juni berarti sebenarnya sudah terlaksana sih kalau minggu kedua gitu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan ajukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dicantumkan untuk ikut uji kompetensi. Waktu pelaksanaan uji kompetensinya sendiri setiap minggu kedua di setiap bulannya. Dan bagi yang remedial
setiap minggu keempat di setiap bulannya. Seperti itu. Baik, Mas Angga, terima kasih. Jadi Ibu sudah terjawab semua ya pertanyaannya? Sudah Bu ya? Baik. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak ke depan. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga. Pak Nur ya. Waktu Mataram, Pak Nur ya. Ketemu lagi ya. Ya, Kawan Pak. lama, Pak. Waalaikumsalam ya. Biasa saya lihat gemuk sekali Pak Darta ini ya. Banyak makan angin Pak Nur. Oh, makan angin. Makin subur. Sangka saya sering pegang. Iya. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, Pak Sadarta. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa kondisi di Kota Mataram ini kaitan dengan pustakawan ini, khusus tim penilai. Jadi ada 2 tim penilai di NTB, yaitu tim penilai provinsi dan tim penilai perguruan tinggi khususnya UNRAM. Tapi yang lebih aktif itu tim penilai provinsi. Nah, permasalahan kami saat ini, tim penilai sebenarnya syaratnya harus ada sertifikat penilai. Saat ini tim penilai provinsi tinggal 1 yang punya sertifikat Pak Sadarta. Kami juga sering diklaim oleh teman-teman kabupaten kota kaitan dengan kompetensi tim penilai gitu. Jadi kalau bisa saya usulkan di Perpustakaan Nasional coba dibuka kembali diklat tim penilai supaya apa ya, apalagi sekarang ini terus terang saja butir kegiatan yang dinilai itu luar biasa mengikuti perkembangan gitu. Apalagi katanya tadi sudah ada revisi Kepmenpan nomor 9, katanya sudah ada bocoran tadi. Mudah-mudahan ini sudah bisa mengcover butir kegiatan yang sekarang ini banyak ditanyakan oleh teman-teman. Ya. Jadi saya usulkan pertama Perpustakaan Nasional coba membuka kembali diklat tim penilai. Yang kedua, mungkin suara-suara dari teman-teman yang ada di kabupaten kota mungkin bisa ditampung. Kalau bisa Perpustakaan Nasional itu membuka kembali impasing. Kalau syarat yang tadi secara formal itu terlalu jelimet gitu ya. Jadi kalau dibuka lagi katanya sekarang ini kita menghadapi apa ya? Penyederhanaan organisasi. Jadi untuk menampung itu menurut saya solusinya adalah membuka kembali impasing. Tuh. Kemudian berikutnya ini ada kasus di Mataram. Ada alih jalur, alih kategori yang mengajukan kepada kami dari pustakawan mahir. Dia sudah selesai mengikuti pendidikan S1 perpustakaan. Kami menilai, nah kalau kita lihat nilainya sudah memenuhi syarat, tapi kaitan dengan jabatan bahwa di pustakawan tidak ada lompatan pangkat. Nah bagaimana posisi antara jabatan dengan pangkat itu kepada pustakawan yang bersangkutan? Apakah dia bisa menempati pustakawan pertama dengan catatan golongannya masih pada 2C, kan pustakawan mahir dia. Nah, atau dia harus tunggu dulu, naik dulu pustakawan penyelia 2C, 2D, baru nanti begitu penyesuaian nanti langsung posisinya pada pustakawan pertama. Mungkin yang lainnya kaitan dengan butir kegiatan, khususnya deskripsinya pada kegiatan-kegiatan yang berantai, katakanlah misalnya katalogisasi kompleks. Ya, katalogi kompleks ada sederhana, kalau dulu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kan. Nah, ada yang kompleks seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat kenyataan di lapangan itu katalog yang kompleks itu
sudah sangat-sangat langka, kalau saya katakan sangat langka katalog buku-buku atau koleksi kita yang bersifat kompleks. Tapi paling banyak itu pada tingkat 1, itu tingkat 2 saja sudah. Tetapi dalam angka kreditnya pada umumnya kalau untuk ahli itu kan tingkat 3. Nah, kalau di perpustakaan provinsi itu pada umumnya hampir 90% adalah ahli gitu. Jadi kalau merebut pada katalog dengan kategori yang tersebut itu agak sulit. Kemudian yang kedua yang menjadi kaitan dengan bukti kegiatan ini, khusus deskripsi kegiatan pengelola jajaran bahan pustaka. Yang selama ini menurut saya sering diperdebatkan karena apa? Kegiatan ini secara luar biasa angka kreditnya, kalau dulu itu 1000 baru dapat angka 1, sekarang melakukan 100 sudah dapat angka 1. Jadi kalau kita melihat dari kegiatan ini terus terang saja, termasuk juga sirkulasi gitu. Kalau ukuran penilainya adalah pada waktu manual, nah sekarang secara otomasi itu waktunya lebih cepat, kemudian volumenya besar. Kalau kita akumulasi antara kegiatan manual dulu dengan sekarang itu, bisa-bisa teman-teman pustakawan itu naik 1 tahun itu. Jadi kira-kira ini dari tim penilai provinsi, mudah-mudahan bisa khususnya teman Pak Sadarta, suara ini bisa didengar sehingga bisa menjadi masukan untuk teman-teman di Perpustakaan Nasional. Terima kasih Pak Sadarta, Pak Angga, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persilakan Pak Sudarta dan Mas Ya. Angga, ada 5 Mungkin pertanyaan. saya dulu ya Bang, dikit aja ya. Siap. Saya coba menjawab terkait diklat tim penilai. Jadi ya Pusdiklat Perpusnas setiap tahunnya menyelenggarakan diklat tim penilai. Ya, di tahun ini pun sama. Hanya saja di setiap tahunnya yang saya ketahui hanya membuka 1 angkatan. Di setiap angkatan terbatas kuotanya hanya untuk 30 sampai 35 orang peserta gitu ya. Ini sebenarnya sangat kurang. Sementara jumlah pustakawan yang menjadi anggota tim penilai seluruh Indonesia sangat banyak dan perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan gitu ya. Nah, ya sangat disayangkan di tahun ini memang sudah berjalan dari bulan Juli ini hingga bulan Juli nanti. Ya mungkin juga dari Bapak Ibu bila di tiap tahunnya Pusdiklat sudah menginformasikan tentang jadwal diklat, maka akan lebih baik untuk segera mengikuti mendaftarkan diri. Nah, namun karena tadi saya juga menyayangkan hanya 1 angkatan yang dibuka setiap tahunnya, mungkin Bapak Ibu perwakilan dari daerah juga bisa tuh menyurati, mengajukan permohonan bahwa sebenarnya di daerah tuh banyak yang butuh ataupun ingin mengikuti diklat pelatihan tim penilai. Nanti akan menjadi pertimbangan bagi Pusdiklat untuk membuka tidak hanya 1 angkatan, tapi setidaknya 2 angkatan setiap tahunnya. Seperti itu. Jadi dengan adanya banyaknya permohonan bahwa memang diklat tim penilai ini dibutuhkan, tentunya nanti dipertimbangkan kembali oleh Pusdiklat Perpusnas. Begitu, silakan Pak Darta lainnya dijawab. Baik, terima kasih Pak Angga. Pak Nur, ini pertanyaannya borongan, Bu. Bisa-bisa saya lupa nanti, kalau saya lupa tolong ingatin. Pertama dulu Pak Nur, terkait dengan impasing. Impasing itu adalah kewenangan Menpan, Pak. Ya. Begitu dulu impasing tutup, sebenarnya Perpustakaan Nasional mengusulkan diperpanjang. Tetapi karena kewenangan ada di Menpan tidak berpanjang, ya mau tak mau kita menerima gitu ya. Jadi impasing kewenangannya ada di Menpan. Ketika dibuat impasing itu bukan untuk jabatan fungsional pustakawan, tetapi keseluruhan fungsional. Ya, waktu impasing dibuka itu untuk keseluruhan fungsional. Ya.
Kedua, terkait dengan tadi diklat tim penilai. Mungkin diklat tim penilai Pak Nurul ada sedikit telat informasi ya. Sebenarnya diklat tim penilai Pak dari tahun kemarin sudah dibuka. Tahun kemarin sudah dibuka. Secara kebetulan karena saya juga terlibat di sana pemberi materi ya, jadwal saya nanti di tim penilai itu tanggal 24 ya, tanggal 28, 29, 30 itu Pak jadwal saya ya. Jadi diklat tim penilai sedang berlangsung sekarang Pak ya. Bagaimana supaya teman-teman di daerah itu tidak ketinggalan diklat yang diselenggarakan nasional? Salah satunya apa? Caranya minta kalender diklat tim penilai ya. Kemudian Bapak lihat diklat apa saja yang mau diikutin. Walaupun belum diselenggarakan, langsung aja daftarkan sehingga Bapak menjadi daftar list ya. Nah, kemungkinan tim Pusdiklat juga hanya menyelenggarakan sekali karena itu tadi takut kekurangan peserta. Tetapi kalau pesertanya banyak, pasti akan dibuka yang untuk kedua gitu ya. Jadi diklat tim penilai sekarang sedang berlangsung ya, sedang berlangsung. Kemudian terkait dengan bagaimana dengan di tempat kami yang mempunyai sertifikat diklat tim penilai baru 1 ya. Memang Pak, banyak tim penilai itu belum memiliki sertifikat. Nah, kalau memang di diklat tim penilai diklatnya belum bisa ikut, kami sebenarnya di P3 ya, Pusat Pembinaan Pustakawan akan berencana membuka BIMTEK ya. Artinya BIMTEK ini minimal cara-cara penilaian akan sudah diketahui. Nanti tanggal 21 sampai 23 itu diselenggarakan di hotel di Jakarta, tetapi itu memang pesertanya masih seputar Jabodetabek ya. Nah, kemungkinan nanti ada lagi nanti supervisi tim penilai mungkin di sana akan ditampaikan minimal bagaimana cara-cara penilaiannya sehingga walaupun belum memiliki sertifikat tim penilai, tetapi kalau teman-teman anggota tim penilai sudah mengetahui bagaimana cara penilaiannya gitu Pak. Jadi ini akan dilakukan oleh internasional ya. Kemudian terkait dengan ahli kategori. Tadi Pak Nur menanyakan ahli kategori. Kalau tadi Pak Nur memperhatikan dari PPT saya ya bahwa teman-teman yang mau beralih dari pustaka keterampilan ke pustakawan keahlian, salah satu dari persyaratannya tadi ya telah memiliki ijazah ya. Kemudian bagi teman-teman yang masih menduduki pustakawan keterampilan tadi, jika pangkatnya masih menduduki 2C, 2D, maka terlebih dahulu ditetapkan pangkatnya di 3A. Karena untuk menduduki pustakawan keahlian, pangkat minimalnya di 3A. Tuh ya. Jadi harus dia, jadi bisa aja kan dia udah pustakawan mahir, tadi Pak Mahir boleh jabatannya tinggi, tetapi dia sudah mahir, tapi pangkatnya masih di 2D bisa saja. Artinya jabatannya lebih tinggi dari pangkatnya, bisa karena dia bersangkutan berkompetensi. Nah, jika bersangkutan ingin pindah ke pustakawan keahlian, maka terlebih dahulu ditetapkan pangkatnya di 3A. Karena untuk menduduki pustakawan keahlian minimal pangkatnya di 3A. Itu persyaratannya. Oleh karena itu bersangkutan tadi harus ikut PI dulu. Berbeda dengan aturan SK Menpan 132. Ketika 132 itu ketika di masih 2D atau 2C bersangkutan bisa aja ahli kategori. Kan nanti pas ahli kategorinya baru penyusuan jasa. Sekarang ini di Permen 9 tidak. Permen 9 harus ditetapkan dulu pangkatnya di 3 dulu. Nah, itu berbeda. Jadi ahli kategori aturan di SK Menpan 132 dengan Permenpan 9 berbeda, terutama di pangkat. Ya. Itu terkait dengan ahli kategori. Ya. Oleh karena itu setelah bersangkutan memutuskan dupa, tentu nanti diketahui. Ya, kalau memutuskan dupa tentu keluar PAK-nya. Di PAK itu kan diketahui kalau PAK-nya masih angka kreditnya yang ditetapkan di bawah 200 berarti bersangkutan pasti pustakawan ahli pertama. Kalau PAK-nya di atas 200 dan di bawah 300, di bawah 400, dia masih pustakawan muda. Gitu. Makanya ketika nanti keluar PAK-nya, baru bersangkutan ditetapkan dia ada rekomendasi di tim penilai untuk mengikuti uji kompetensi. Supaya tidak salah uji kompetensinya.
Dulu kan enggak, Pak. Dulu bersangkutan uji kompetensi dulu, baru pengusulan dupak. Sehingga uji kompetensinya tidak pas. Bersangkutan mengikuti kompetensi, katakanlah dia di pertama, keluar PAK-nya di angka 200, berarti tidak sejajar. Dia di jabatannya di mana, tadi PAK-nya di pertama. Nah, oleh karena itu sekarang itu sudah dibalik. Harus ditetapkan dulu PAK-nya dulu, baru bersangkutan uji kompetensi. Itu untuk terkait dengan ahli kategori tadi ya. Jadi ahli kategori itu sudah memiliki E1 atau D4 di bidang ilmu perpustakaan. Kalau jika dia bukan sarjana ilmu perpustakaan, maka bersangkutan harus diklat ahli kategori. Sampai hari ini masih begitu peraturannya. Ya, itu. Kemudian terkait dengan butuh kegiatan Pak Nur. Ya, saya akui Pak Nur. Di Permenpan 9 ya, beserta juknisnya yang sering menjadi perdebatan antara pustakawan dan tim penilai adalah terkait dengan bukti fisik. Karena di juknis itu di sana kan tidak disebutkan, tidak dibuatkan contoh template dari suatu bentuk kegiatan. Yang ada di sana kan informasi yang terkandung di dalamnya bla 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 bla. Bla 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 ini bisa berbeda penerjemahan si pustakawan, begitu juga nanti penilai. Oleh karena itu harapan kami juga melihat seperti ini, mudah-mudahan ya Permenpan kita ke depannya hasil revisi dari Permen 9 kita nanti berusaha di juknisnya dibuatkan paling tidak template setiap butuh kegiatan sehingga pemahaman antara tim penilai dan pustakawan sudah paling tidak lagi jadi perdebatan itu ya. Mungkin itu Pak Nur yang saya bisa ingat ini. Kalau ada yang kekurangan silakan diulang Pak. Silakan. Karena umur juga berpengaruh Pak Nur. Kita langsung menghubungi Pak Dokter nanti ya. Baik, terima kasih Pak. Sudah banyak sekali ilmu yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, barangkali ada yang masih ada mengganjal, unek-unek di hatinya, kami persilakan. Baik, silakan mungkin barangkali yang dari kabupaten kota terutama ya. Mari silakan Bu ke depan. Perkenalkan kami dari saya sendiri dari Kabupaten Lombok Barat, nama saya Bu Gusti Ayu. Kami ingin menanyakan ini Pak, mungkin kami ini peralihan dari jabatan struktural eselon 4 sekarang menjadi pustakawan. Nah, kami ingin menanyakan bagaimana untuk penyusunan angka kredit. Apakah kami harus mengajukan PAK dasar dulu ataukah langsung PAK beserta dengan bukti fisiknya. Nah, ya. Itu yang kami mau tanyakan. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Darta, silakan Pak dijawab Pak. Ya, baik Bu. Memang baik Bu. Memang gini Bu. Ya. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Lombok Barat tadi? Bu Gusti Ayu dari Lombok Barat, dari Perpustakaan Lombok Barat. Ya, baik Bu Gusti. Memang Ibu Gusti saya lihat dari pengalaman saya juga Bu ya. Pustakawan yang melalui penyetaraan, memang terkadang begitu duduk di pustakawan mereka galau. Nanti galau gini Bu, saya itu nanti bagaimana karir saya? Kenaikan pangkat saya bagaimana? Kenaikan jabatan saya bagaimana? Apakah saya mandek di sini? Ya. Jadi gini Bu ya, pengangkatan pustakaan melalui penyetaraan itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya itu kan bukan kemauan pustaka bersangkutan, tetapi ini akibat dari imbas ya perubahan struktur organisasi ya, di mana adanya penghapusan eselonisasi eselon 3 dan eselon 4 dan eselon 5 gitu ya. Nah, jadi bagi yang menduduki jabatan pustakawan, bagi yang menduduki jabatan administrator yang setara dengan eselon 3, ya, maka akan disetarakan pada jabatan pustakawan ahli media. Ya, begitu juga yang menduduki pengawas akan menduduki jabatan pustakawan ahli muda. Ya. Kemudian penduduk pelaksana akan menduduki pustakawan ahli pertama. Nah, di peraturan Permenpan nomor 17 tahun 2001 terkait dengan penyetaraan, di sana penyetaraan itu tidak memperhitungkan pangkat bersangkutan ketika penyetaraan berlangsung. Artinya
Artinya, bagi Bapak Ibu yang duduk di jabatan eselon 4, golongannya sudah golongan 4, disetarakan pada jabatan perpustakaan muda. Kasihan. Ya, kasihan. Kasihan sebenarnya. Kenapa kasihan? Kita lihat. Bagi Bapak Ibu yang duduk jabatannya di eselon 3 masih golongan 3D, disetarakan dengan jabatannya ahli madya. Kita lihat ahli madya itu ya minimal angka kredit 400 dan sudah di golongan 4 seharusnya. Tetapi bersangkutan karena dia eselon 3 disetarakan dengan jabatan madya. Madya berarti angka kreditnya pun minimal sudah 400 karena di jabatan pustakawan ahli madya pangkat 4A angka kredit minimalnya 400. Berarti di sini ada sebenarnya ada diuntungkan ada dirugikan. Ya, ada diuntungkan dirugikan. Kemudian kalau kita lihat pengangkatan pustakawan melalui impasing kemarin, kalau impasing dilihat berdasarkan pangkat yang bersangkutan yang duduki. Kalau bersangkutan pada saat mengusulkan jadi pustakawan sudah golongan 4, katakanlah 4A atau 4D, maka dia pasti pustakawan jabatannya pustakawan madya. Jabatan pustakawan madya. Nah, kalau dia di golongan 3 berarti pustakawan muda. Berarti yang dilihat adalah pangkatnya. Bukan. Pangkatnya dilihat untuk jabatannya. Tapi kalau di pernyataan tadi, jabatannya menentukan jabatan strukturalnya menentukan jabatan fungsionalnya. Ya, itu Bu. Kemudian setelah bersangkutan duduk sebagai pejabat fungsional pustakawan, aturannya sama semua. Sama semua berlaku untuk seluruh pustakawan. Sama, tidak ada dibedakan. Saya kemarin pengangkatan oleh CPNS, aturan saya begini. Saya diangkat dengan perpindahan selesai. Tidak. Aturan sama semua, berlaku sama semua untuk fungsional pustakawan. Cuman tadi saya sampaikan Bu ya, kalau pengangkatan pustakawan melalui penyetaraan ya, harusnya dari golongan eselon 4 tadi ya disetarakan ke pustakawan muda, maka di sana melekat tugas fungsionalnya, tugasnya sebagai subkoordinator. Ya. Nah, subkoordinator ini kan merupakan pekerjaan manajerial, jadi tidak hilang pekerjaan di strukturalnya dulu. Oleh karena itu, maka diberikan kepada bersangkutan angka kredit 25% untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Karena tadi dibebanin dia sebagai manajerial juga, walaupun dia fungsional. Karena dia akan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, gitu ya. Nah, maka diberikanlah angka kredit sebesar 25% untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Bagaimana mengartikan 25% tadi? Katakanlah tadi bersangkutan, ya, dia pustakawan muda, ya, pustakawan muda, pangkatnya di 3D dengan kredit katakan 300 persis 300, ya. Mau naik pangkat ke 4A dengan jabatan pustakawan ahli madya, ahli madya kan 400. Berarti interval antara 400 ke 300 itu 100. Berarti ya 25%-nya dari 100 tadi 25 Bu. Berarti Ibu sudah mendapatkan angka kredit cuma 25 dari tugas sebagai koordinator tadi atau subkoordinator. Ya, angka kredit ini bisa nanti dipergunakan setelah Bapak Ibu duduk sebagai fungsional pustakawan setelah dilantik sebagai fungsional pustakawan tadi, setelah menduduki jabatan tersebut minimal 1 tahun. Setelah 1 tahun baru bisa dipergunakan. Ingat Ibu ya, di jabatan fungsional pustakawan pengusulan DUPA paling cepat 1 tahun sekali. Dari mana dasarnya? Yaitu tadi Bapak Ibu ya, kenaikan jabatan fungsional pustakawan dimungkinkan 1 tahun sekali. Kenaikan pangkat dimungkinkan 2 tahun sekali. Berarti kesimpulannya pengusulan DUPA paling cepat 1 tahun. Oleh karena tadi yang ke 25% tadi juga kan bisa disebutkan setelah 1 tahun berarti sudah sejalan. Ya sudah sejalan. Jadi kira-kira itu Ibu ya. Tapi ingat Bu, berarti Ibu kalau di eselon 4 tadi maka dia tugasnya sebagai subkoordinator harus melekat. Kalau tidak melekat, angka 20% tidak bisa dipergunakan. Itu kurang lebih seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak Sudarta. Ibu Gusti, sudah cukup penjelasannya? Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya atau kita cukupkan? Pas Bapak Ibu?
Pas. Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak para narasumber. Jadi sosialisasi kali ini sangat bagus sekali sebagai bekal ilmu bagi Bapak Ibu pustakawan maupun Bapak Ibu yang beralih fungsi, sudah mengerti bagaimana cara menyusun dupak ke depannya, dan semoga semuanya ini akan menjadikan pembelajaran bagi kami semua. Bapak Ibu, sebelum kami tutup nanti yang akan ditutup oleh Bapak Kabid Pembinaan, kami mohon naik Pak ke atas. Silakan Pak Kabid, sebentar lagi nutup acara. Kalau tidak kita todong seperti ini, Pak Kabid tidak mau ini. Baik, Bapak Ibu, saya simpulkan sedikit aja untuk mewakilin. Jadi dari 4 pemateri tadi, kalau boleh saya simpulkan, pemateri pertama dari Pak Kadis, beliau menekankan bahwa validasi data perpustakaan itu harus berbasis by name dan by address. Karena apa? Karena saya mengalami di pembinaan itu memang sekarang kita data perpustakaannya ada. 1 tahun akan kita berikan bantuan buku, perpustakaannya sudah nggak ada. Itu seringkali kita alami. Kenapa? Karena di kabupaten kota itu kadang-kadang kabupatennya berkembang, kabupatennya, wilayahnya, jadi perpustakaannya sudah diganti baru. Jadi perpustakaan yang lama tidak ada, terutama perpustakaan desa. Itu kadang-kadang, nah itu harus kita validasi setiap tahunnya sehingga data kita valid. Itu untuk Bapak Kepala Dinas dan untuk Pak Dendi, Pak Dedi. Jadi beliau untuk pengembangan jabatan fungsional pustakawan perlu mengikuti sertifikasi dan akreditasi dengan cara mengusulkan melalui relaksasi. Jadi Bapak Ibu tidak bersusah-susah seperti dulu. Kita kalau akreditasi sampai jam 9 malam dengan asesor, nah sekarang bisa difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional. Jadi silakan aja siapa yang mau akreditasi sesuai dengan kompetensinya, mungkin di bidang pengolahan bahan pustaka atau di bidang pelayanan, dipersilakan segera mendaftar terutama di bidang pembinaan. Yang ketiga yaitu terkait materi Pak Sadarte, yaitu untuk pengusulan dupak sudah banyak dijelaskan dan bisa kita pelajarin di juknisnya. Jadi Bapak Ibu kita punya juknis. Ada juknisnya, jadi nanti bisa diupload ya. Kalau tidak ada bisa ke kantor, ke perpustakaan provinsi, nanti ada di sana nanti. Kita akan bantu. Dan terakhir, dengan adanya aplikasi Simadu mempermudah pustakawan dalam pencatatan kinerja dan pengusulan dupaknya melalui aplikasi Simadu atau sistem informasi manajemen dupak terpadu. Mungkin ini yang bisa saya simpulkan dari 4 materi. Jadi sangat bagus ilmunya kita bawa pulang. Setelah dari sini kita aplikasikan di tempat kita masing-masing. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Mari kita beri aplaus sekali lagi kepada para narasumber. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kabid Pembinaan Perpustakaan untuk menutup acara pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf, saya tadi bisiin Ibu moderator bahwa saya tidak bisa duduk untuk menutup kalau di samping seorang wanita cantik. Pasti saya grogi. Sama Pak. Jadi gitu Pak Sidarta, Mas Angga. Iya. Jadi saya grogi itu kalau dekat dengan Ibu Dwi. Dan baru kali ini saya sudah 1 tahun tapi sudah
seorang moderator yang paling mumpuni sepengetahuan saya hidup. Jadi mulai dari awal ibu tersenyum, ngantuk. Coba mungkin moderatornya Mas Arji, mungkin pada peserta tadi udah pada banyakan tidur, tapi karena ibu seorang Bu Dwi dengan senyum dan keikhlasan sehingga kami yang peserta tidak jadi ngantuk. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan nikmat kebahagiaanlah yang mengantarkan kita sampai sore ini masih dapat menghadiri acara workshop sosialisasi jabatan fungsional pustakawan serta sosialisasi yang kami hormati. Kita sangat bersyukur karena para pemateri, yang pertama Pak Kadis, walaupun beliau baru menjabat, tetapi alhamdulillah bisa mengimbangi apa yang beliau sampaikan. Insya Allah Pak, saya pun juga orang baru, insya Allah kami akan melaksanakan apa direktif dari pada pimpinan bahwa validasi data by name by address. Kemudian terima kasih kepada senior kami Bapak Dedi Junaidi yang begitu gamblang tadi memberikan materi tentang bagaimana kita relaksasi. Jadi Bapak Ibu yang berada di kabupaten kota, insya Allah kalau untuk kita akreditasi suatu perpustakaan bisa kita melalui relaksasi, terutama yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian dari Pak Sidarta, Pak Sadarta, terima kasih banyak, salam kenal. Kita mungkin secara langsung belum ketemu, tapi apa yang Bapak sampaikan itu tadi luar biasa. Saya pun yang awalnya bingung, akhirnya jadi paham. Menjadi seorang pustakawan itu tidaklah mudah. Saya punya pengalaman sendiri, saking senangnya, saking pengennya saya jadi pustakawan, saya sudah ajukan diri begitu ke 3 bulan saya langsung usulkan jadi pustakawan. Ternyata saya terbentur di nomor 6. Harus 2 tahun dulu karena sudah tidak ada impasing lagi. Sampai memang ada beberapa yang katakan terlalu bobrol, kenapa tidak distruktural dulu? Ya saya ambil istilahnya Pak Kadis. Hidup itu adalah pilihan dan cintailah pilihanmu. Hanya karena banyaknya pilihan saya, makanya banyak yang saya cintai. Maksimal begitu Pak Kadis. Jadi pilihan kita itu jangan satu. Karena pilihan kita cuma satu dan satu yang kita cintai, yakinlah bahwa kita akan sakit hati. Yang tahun kemarin saya pun baru pindah, kita sudah bisa berdiskusi walaupun itu hanya sebentar, hanya mungkin bisa dirubah sedikit aplikasinya namanya, karena tadi di samping saya itu ibu-ibu sudah membisikin, Pak enggak ada Pak nama lain lagi itu, kok mau di Madu katanya. Saya bilang bukan si Madu, enggak Pak di Madu. Nah, jadi gitu Mas Angga. Jadi tolong untuk memancing lagi para pustakawan enak ngisinya, terutama ibu-ibu, karena kita tidak pernah ada pustakawan seorang wanita yang di Madu, begitu dari aplikasi si Madu maka dia akan terima. Itu menjadi kedepannya. Mungkin saat ini belum ada. Berikutnya Pak Dedi, kami juga berharap, kami tahu Bapak seorang mantan sestama yang saat ini masih sangat didengar oleh beberapa pimpinan termasuk Kepala Perpustakaan Nasional. Apalah kami titipkan NTB untuk beberapa kegiatan-kegiatan minimal kita bisa diselenggarakan satu aja angkatan di sini tentang diklat penilaian, diklat tim penilai. Jadi itu kami titipkan dan ada beberapa
di teman-teman di ASDEP itu bahwa kami juga karena NTB adalah daerah super prioritas, NTB adalah pusat wisata, jadi kami berharap beberapa kegiatan yang bersifat nasional kami selenggarakan di Nusa Tenggara Barat. Dan insya Allah kami akan membantu beberapa fasilitas kendaraan agar biar perekonomian kami juga bisa hidup, karena kami adalah yang serta ilmu yang sudah Bapak dapatkan jangan pernah disembunyikan, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita bagikan. Jangan karena dia kita tidak senang karena kepribadian sehingga atau dengan kita biarin aja dia tidak naik pangkat, biarin aja dia itu karena kebencian, itu salah. Bapak yang berbahagia, dengan mengucapkan alhamdulillah, maka sosialisasi jabatan fungsional pustakawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 kami tutup. Selamat sore. Sore bos, pokoknya aman.